Di sini pengertian belajar menurut kamu apa? Pengertian belajar menurut saya adalah suatu kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Gaya belajar kamu di rumah atau di sekolah gimana? Terutama kalau ada tekanan, misalnya soal disuruh gitu. Kalau gaya belajar saya di rumah, kalau tekanan sih pasti ada ya kalau pelajarannya. Kalau disuruh sih nggak ada kewajiban sih. Gaya belajar saya di rumah paling mengerjakan tugas-tugas yang PR atau PR dari guru. Kalau di sekolah mengerjakan tugas-tugas yang disuruh guru sih. Kalau misalkan terus ke perpus cari referensi lain untuk lebih paham sama pelajaran. Selanjutnya kita pelajaran apa sih yang kamu sukai atau tidak disukai, alasannya apa sih? Kalau pelajaran yang saya suka itu KDTK, dan kalau yang tidak saya suka itu KDM. Alasannya itu karena KDTK itu pelajarannya agak mudah, terus gurunya itu asik, gurunya itu menjelaskan itu mudah dipahami. Kalau KDM gurunya itu agak galak, terus pelajaran itu agak susah dan bikin ngantuk. Untuk faktor yang mempengaruhi kamu dalam belajar apa? Faktor yang mempengaruhi saya dalam belajar, kadang kalau di sekolah itu kan ngantuk, terus gurunya kadang nggak asik, jadi nggak suka pelajaran. Kadang pelajaran itu nggak saya sukai, jadi saya nggak suka belajar. Itu sih faktor. Untuk masalah-masalah yang sering dihadapi dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah apa? Masalah yang sering saya hadapi di rumah, kadang ada kalau saya belajar, kadang ada yang ganggu, terus kadang tiba-tiba lagi mau belajar, tiba-tiba disuruh gitu sih. Kalau di sekolah ngantuk, kalau masalahnya ngantuk kadang. Terus kalau gurunya itu galak, gurunya tuh nggak asik, suka marah-marah, jadi nggak semangat sih belajar. Kamu ngatasinya gimana? Saya cara ngatasinnya paling tetap dengerin sih. Kalau saya di sekolah tetap dengerin, kalau nggak didengerin pasti kena marah. Kalau di rumah kalau udah ada ganggu paling saya di kamar terus pintunya dikunci ya biar fokus. Untuk harapan kedepannya terutama dalam proses pembelajaran apa sih harapannya? Kalau harapan saya dalam pembelajaran kedepannya semakin lebih baik lagi, semakin konsisten dan produktif sih. Untuk harapan guru kedepannya, misalnya guru yang ngajar nanti pengennya gimana? Kalau guru yang galak sih jadi nggak galak, kalau guru yang asik sih jadi lebih asik. Terus kalau gurunya suka marah-marah dikurangi. Kamu apa? Belajar adalah jendela dunia untuk meraih cita-cita, karena semua orang belajar. Yang kedua, gaya belajar kamu di rumah atau di sekolah gimana? Kalau di rumah biasa-biasa aja. Kalau di sekolah, Contohnya kalau ada tugas dipelajari, kalau nggak ada praktik. di sekolah? Kalau di sekolah kalau siswanya ribut kita belajar, kalau ada guru kita belajar, tidak ada guru kita belajar. Selanjutnya, pembelajaran yang kamu sukai dan tak sukai apa? Dan alasannya apa? Pelajaran yang paling saya sukai adalah bahasa Indonesia, karena guru bahasa Indonesianya menjelaskannya lebih baik dan bahasanya juga lebih baik. Kalau pelajaran yang tidak saya sukai adalah matematika, karena gurunya galak dan saya tidak menyukainya walaupun dia tampan. Of course. Faktor yang mempengaruhi belajar apa? HP, game. Pernah ada tekanan nggak untuk belajar? Tidak ada. Selanjutnya, masalah-masalah yang sering dihadapi dalam belajar apa sih? Masalah-masalahnya malas. Pernah ngantuk nggak sih di kelas? Enggak, karena ribut terus. Bagaimana sih cara kamu mengatasi belajar masalah-masalah dalam pembelajaran tersebut? Untuk lebih kedepannya lebih baik untuk mengejar prestasi dan beberapa hal dalam kehidupan. Cara mengatasi masalah belajar? Mengatasinya dengan tidak bermain HP terus menerus dan lebih
lebih fokus pada pelajaran yang kita pelajari. Harapan kedepannya apa sih? Menjadi lebih baik. Lebih baik. Harapan untuk gurunya gimana? Nanti kan kamu bakal menuju ke jenjang yang berikutnya, terus harapan kamu gimana? Harapannya gurunya biasa-biasa saja dan gurunya tidak, ya gurunya harus sedikit bercanda dan tidak terlalu serius. Apa sih itu belajar? Kalau menurut saya belajar adalah suatu kegiatan di mana kita mencari ilmu pengetahuan, memperluas ilmu pengetahuan kita dan mencari keterampilan diri kita sendiri, baik kita di sekolah maupun di rumah seperti apa, memperbaiki sikap kita. Itu aja sih menurut saya. Untuk gaya belajar kamu di rumah atau di sekolah gimana sih? Kalau di sekolah kan seperti biasa kita anak sekolah ya, kan kita juga pernah menjadi anak sekolah, ada SMA, ada SMP, gimana. Kalau di sekolah tuh saya belajar seperti sering gabung kelompok dengan teman, ajak teman sama belajar. Kalau di rumah ya belajar sendiri. Pembelajaran kamu sukai apa sih? Sama yang nggak disukai apa sih apa sih? Kalau yang saya suka itu bahasa Inggris dengan IPS. Alasan saya suka bahasa Inggris dan IPS tuh, bahasa Inggris itu mudah dipahami dan mudah dipelajari bahasanya. Untuk IPS itu tentang sejarah-sejarah kita Indonesia. Yang saya sukai matematika, saya nggak suka hitung-hitung. Oke, of course. Yang mempengaruhi kamu dalam belajar apa sih? Maksudnya kalau disuruh atau tekanan gitu nggak sih? Di situ pasti ada lah demi kita kebaikan diri kita sendiri. Tapi kemauan juga ada karena ada juga pelajaran yang kita sukai. Karena dorongan pelajaran kamu. Iya. Nantinya masalah yang sering dihadapi belajar apa sih? Mempengaruhi belajar kamu. Yang pastinya kalau kita nggak belajar, masalahnya ya kita nggak tahu apa yang mau dipelajari. Itu sih masalahnya. Kalau kita nggak baca duluan pasti kita nggak tahu. Ya sih, benar-benar. Lalu bagaimana sih cara mengatasi masalah belajar itu tadi? Sih tinggal belajar terus menerus dan giat baca, dengerin omongan guru, dengerin omongan yang lain gimana yang mereka mau ngajar kita. Oke, lalu kalau harapan kedepannya untuk jenjang berikutnya kamu pengen yang gimana sih pembelajarannya? Pengennya pembelajaran Atau gurunya deh? gurunya kayak gimana ya? Kalau gurunya lebih mengajak ke apa ya? Lebih mengajak kita ke bagian praktek meskipun itu SMA maupun SMK gitu. Saya sih. Oke, menurut kamu apa sih itu belajar? Belajar itu sesuatu untuk mendapatkan ilmu. Oke, gaya belajar kamu di rumah atau di sekolah tuh gimana sih? Untuk gaya belajar sih dibawa santai aja sih, untuk kita menyimak. Itu kalau di rumah sama di sekolah hampir sama? Beda. Beda. Di rumah kita lebih Wah, kita lihat. Untuk pembelajaran yang disukai sama yang nggak disukai apa sih? menyukai sih, karena rasanya baik untuk kehidupan kita ke depan. Jadi hampir semua pelajaran disuka gitu. Oke. Yang mempengaruhi belajar apa sih? Pengaruh belajar ini kemungkinan kita malas atau lagi bad mood. Tidak. Sih. Iya sih, betul. Masalah-masalah yang sering dihadapi di belajar ada nggak sih? Guru yang galak. Hanya guru yang galak. Kalau untuk pembelajarannya bisa diterima Pelajarannya semua? sih tergantung guru yang ngajar. Jadi tandanya guru itu nekan untuk kita belajar, kita sulit untuk Iya sih. mendapatkan Betul. ilmu. Bagaimana sih cara mengatasinya kalau susah belajar gitu? Kemungkinan kita mecahin suasana, di bawah kita bergurau dulu, enjoy gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau ketemu guru yang galak kan susah tuh enjoy. Nah itu menjadi faktor yang salah. Oke, jadi nanti harapan kedepannya untuk pembelajaran ke jenjang selanjutnya mau yang gimana sih? Lebih sering kita melakukan praktek sih ketimbang kita belajar. Soalnya belajar kita kan hanya mendapat teori, bukan secara langsung. Kalau untuk gurunya pengen guru yang gimana sih? Gurunya ya ceria, gampang diajak. Apa sih pengertian belajar
belajar menurut kamu? Media Gaya belajar kamu di rumah gimana? masing-masing bilang Bang aja. Kalau di sekolah gimana gaya belajarnya? perpustakaan, kalau nggak perpustakaan kelas. Di kelas. Pelajaran yang paling disukai apa sih? Olahraga, Olahraga. Kenapa? karena olahraga tuh buat kita sehat, kita kan bisa Apa sih pelajaran yang kamu gak suka? itu bahasa Inggris sama matematika, Kenapa? karena mereka membuat kepala saya pecah. Mestinya kan. Faktor yang mempengaruhi kamu dalam belajar apa sih? Teman. Teman. Suka terpengaruh ya. Iya. Masalah-masalah yang sering dihadapi, misalnya tekanan di rumah atau disuruh-suruh ikut belajar nggak sih? Ya. Ada disuruh? Ya. Dipaksa? Ya. Terpaksa enggak? Terpaksa banget. Gimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Meminta bantuan kepada orang tua atau teman. Yang bisa jelasin mata pelajarannya. Kalau enggak bisa. Oke. Nyontek ya, tiga terakhir. Iya. Harapan kedepannya untuk jenjang berikutnya gimana? Kayak Lebih baik. Lebih baik. Kalau misalnya ke SMP nanti Angel pengennya gimana? Kayak lebih Gurunya. menarik gitu. Ya, ada sesuatu karya-karya. Baik, perkenalkan saya Martina Cecilia John dari Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapat dari hasil wawancara saya mengenai anak SMP dan anak SMA. Baik, di sini saya mewawancarainya di sekitar rumah saya dan di sekitar kos saya ini. Lalu saya akan langsung menjelaskan bahwa pengertian belajar menurut mereka banyak yang mengatakan bahwa kegiatan yang menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan serta akan bermanfaat juga untuk mereka dan membuka jendela mereka kepada dunia baik di sekolah maupun di rumah. Serta untuk gaya belajar mereka lebih menggunakan perpustakaan sebagai mencari referensi. Serta kalau di rumah mereka mencari orang yang bisa mengajari mereka serta mengulang pelajaran atau mengevaluasi diri tentang apa dan masalah apa yang mereka hadapi di sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini pembelajaran yang tidak disukai dan disukai. Kebanyakan dari mereka menyukai pembelajaran yang mudah mereka pahami, seperti yang kita lihat bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS itu masih bisa mereka terima. Dan untuk pembelajaran yang tidak mereka sukai rata-rata bahasa asing serta penghitungan, yaitu matematika. Dikarenakan mereka tidak bisa berbaur dengan apa yang dijelaskan oleh guru mereka dan mereka terlalu tertekan untuk mempelajari pelajaran tersebut. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi mereka belajar yaitu game, rasa malas, ngantuk, dan mereka tidak menyukai pembelajaran tersebut dan gurunya terlalu monoton. Selanjutnya untuk permasalahan belajar, mereka lebih sering diganggu eksternal dan internal, yaitu internal yaitu diri mereka sendiri, rasa malas, ngantuk, serta kurang mengerti dalam materi dan mereka takut untuk bertanya. Faktor internal, mereka lebih terganggu dengan adik atau orang-orang di sekitar mereka yang lebih memaksa atau menekan mereka untuk dalam pembelajaran tersebut. Apalagi kalau matematika, mereka selalu ditekan untuk agar bisa matematika. Selanjutnya, cara mengatasinya, beberapa malah tidak mengetahui bahwa mereka punya masalah tersebut dan enjoy aja untuk menjalani persekolahan mereka. Padahal ya, itu juga termasuk permasalahan. Lalu beberapa dari mereka memilih untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu, serta termasuk orang tua dan kakak mereka. Lalu harapan untuk mereka ke depannya, mereka lebih menginginkan bahwa pembelajaran lebih easy going dan mereka lebih mengharapkan bahwa guru dapat memahami apa yang mereka tidak mengerti dan lebih mengutamakan bahwa mereka ingin mengerti pembelajaran tersebut tetapi menggunakan cara yang mereka sepakati dengan guru tersebut. Sekian, terima kasih.